Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Budianto Amri dengan NIM 17311420020 TGSD Dikjas A. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar metode pembelajaran peer teaching. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu definisi dari peer teaching. Peer teaching adalah sekelompok siswa yang telah tuntas terhadap bahan pelajaran, memberikan kepada siswa lainnya yang mengalami kesulitan dalam memahami bahan pelajaran yang dipelajarinya. Peer teaching adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam hal ini, siswa belajar dari siswa lain yang memiliki status, umur, kematangan yang tidak jauh berbeda dari dirinya sendiri. Dalam peer teaching, teman sebaya yang lebih pandai memberikan bantuan belajar kepada teman-teman sekelasnya di sekolah. Bantuan belajar oleh teman sebaya dapat menghilangkan kecanggungan. Bahasa teman sebaya lebih mudah dipahami. Selain itu, dengan teman sebaya tidak ada rasa enggan, rendah diri, malu, dan sebagainya, sehingga diharapkan siswa yang kurang paham tidak segan-segan untuk mengungkapkan kesulitan yang dihadapinya. Strategi ini baik untuk menggairahkan kawan peserta didik untuk mengajar materi kepada temannya. Jika selama ini ada pamer yang mengatakan bahwa metode belajar yang paling baik adalah dengan mengajar kepada orang lain, maka strategi ini akan sangat membantu peserta didik di dalam mengajar materi kepada teman-teman sekelasnya. Secara singkat, menurut Melvin L. Silberman, strategi peer teaching merupakan strategi yang mendukung pengajaran sesama siswa di dalam kelas dan menempatkan seluruh tanggung jawab pengajar kepada seluruh anggota kelas. Dalam peer teaching ini, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan masing-masing anggota mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan materi kepada kelompok lain sesuai subtopik materi yang mereka dapat, dan dalam penyampaian materi hendaknya tidak menggunakan metode ceramah saja atau seperti membaca laporan, namun dapat menggunakan metode itu atau strategi pembelajaran yang lain yang sekiranya cocok dengan materi yang mereka presentasikan kepada teman mereka. Sebelum melakukan presentasi, siswa diberi waktu yang cukup baik di dalam maupun di luar kelas. Adapun kelebihan dari pembelajaran peer teaching ini yaitu otak bekerja secara aktif. Dengan strategi peer teaching, siswa diajak belajar secara aktif baik di dalam maupun di luar kelas. Mereka diberi kesempatan untuk melihat strategi apa yang mereka inginkan, dan mereka juga mempunyai tanggung jawab menguasai pelajaran untuk dipresentasikan atau diajarkan kepada temannya. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka mendominasikan aktivitas pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak baik untuk menemukan ide pokok dari materi pembelajaran, memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Kedua, yaitu hasil belajar maksimal. Dengan strategi peer teaching, peserta dapat belajar secara aktif di dalam dan di luar kelas, dan mereka mempunyai tanggung jawab untuk mendiskusikan dan mengajarkan materi pelajaran kepada teman yang lain, sehingga mendorong mereka untuk lebih giat belajar baik secara mandiri maupun ke kelompok. Dengan demikian hasil belajar akan lebih maksimal. Ketiga, tidak mudah melupakan materi pembelajaran. Ketika presentasi pasif atau hanya menerima dari guru, ada kecenderungan untuk cepat melupakan apa yang telah mereka terima diberikan.
Dan dalam strategi per-teaching ini, siswa diajak serta untuk aktif dalam proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Keempat, yaitu proses pembelajaran yang menyenangkan. Strategi per-teaching merupakan strategi pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Dengan belajar aktif ini, peserta didik diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental tetapi juga melibatkan fisik. Dengan cara ini biasanya peserta didik akan merasakan suasana menyenangkan. Kelima, otak dapat memproses informasi dengan baik. Otak tidak akan dapat memproses informasi yang baik masuk kalau otak itu tidak dalam kondisi on. Maka otak memerlukan sesuatu yang dapat dipakai untuk menghubungkan antara informasi yang baru diajarkan dengan informasi yang telah dimiliki. Jika belajar itu pasif, otak tidak akan dapat menghubungkan antara informasi yang baru dengan informasi yang lama. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari metode dasar pembelajaran per-teaching ini. Kekurangan yaitu ada beberapa kekurangan yang dimiliki dari cara belajar ini, yaitu menekankan pada kepercayaan kepada teman. Bila terjadi kesenjangan dengan teman akan sulit untuk bekerja sama. Tanpa adanya keterangan dari dosen atau informasi yang tepat, mungkin mahasiswa akan lebih menerangkan kepada temannya. Saya sedikit menjelaskan juga tentang langkah-langkah per-teaching. Ya, ada beberapa langkah-langkah per-teaching yang saya akan jelaskan di sini, yaitu bagi peserta didik menjadi kelompok kecil sebanyak segmen materi yang akan disampaikan dosen. Masing-masing kelompok kecil diberi tugas untuk mempelajari suatu topik materi, kemudian mengajarkan kepada kelompok lain. Topik yang diberikan harus yang saling berhubungan. Minta setiap kelompok menyiapkan strategi untuk menyampaikan materi kepada teman-teman sekelas. Sarankan kepada mereka untuk tidak menggunakan metode ceramah atau seperti membaca laporan. Beri mereka waktu yang cukup untuk persiapan, baik di dalam maupun di luar kelas. Setiap kelompok menyampaikan materi sesuai dengan tugas yang diberikan. Setelah semua kelompok melaksanakan tugas, beri kesimpulan dan klarifikasi sekiranya ada yang perlu diluruskan dari pemahaman peserta didik. Ya, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.